Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini semoga diberikan selalu Allah kesehatan selalu, dan semoga kita semua terhindar dari mara bahaya, dan semoga kita dilancarkan segala urusannya. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu masih dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Semoga ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saya minta dukungannya, like, subscribe, and comment. Semoga kita berkah selalu. Dan hari ini belajarnya yaitu dengan tema pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuannya. Supaya kita tahu peran ataupun peranan pemerintah, tupoksi, tugas pokok dan fungsi itu apa saja. Di sini kita membahas yaitu yang pertama, satu, pemerintahan negara. Nah, di sini pemerintahan negara yaitu apa saja? Yaitu di sini dalam sistem pemerintahan di Indonesia itu pembagian kekuasaan yang akan kita bahas ini adalah meliputi pemerintahan negara. Nah, pemerintah negara ini yaitu sistem politik dan negara ataupun NKRI, Kesatuan Republik Indonesia ini ada aturannya, yaitu berlaku di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kekuasaan pemerintah negara ini tertinggi atau berada di tangan presiden. Maka mekanismenya ini ada dasarnya, yaitu dasarnya apa? Dasarnya itu sesuai di pasal 4 dan pasal 7. Nah, apa saja nih pasal 4 dan 7? Saya akan berikan itu nih. Di dalam pasal 4, nah di sini ayat berapa? Ada saya tuliskan yaitu ada ayat 1, ada ayat 2. Nah, dalam pasal 4 di dalam ayat 1 ini isinya apa saja? Ini yang pertama yaitu ada presiden ataupun Presiden Republik Indonesia ini memegang kekuasaan ataupun pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi presiden itu wewenangnya sangat tinggi, jadi dia sangat memegang kekuasaannya. Yang kedua, di dalam ayat 2, masih di dalam pasal 4 ayat 2, ini dalam melakukan kewajibannya sebagai presiden, yaitu presiden dibantu oleh satu, yaitu orang, namanya bisa disebutkan wakil presiden. Ini di dalam pasal 4 karena kita masih membahas negara. Nah, tadi saya bilang ada pasal 7. Pasal 7 itu isinya apa? Nah, ini pasal 7. Presiden itu dan wakil presiden memegang jabatan mereka itu selama 5 tahun. Dan sesudahnya itu dapat dipilih kembali. Nah, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, bisa. Kalau itu bisa lagi. Dan itu saja hanya 1 kali jabatan. Nah, ada juga di pasal 7 yang lain-lain. Ini adalah masih di dalam ayat 1 pasal 7. Presiden ini dibantu oleh para menteri agama dalam peranan kerjanya. Jadi tidak bekerja sendiri. Mereka memberikan amanah pada menteri-menteri. Contohnya ada menteri agama, menteri pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebagai kepala pemerintah, maka di sini saya akan berikan beberapa contoh ataupun dasar-dasarnya. Di sini presiden itu mempunyai wewenang, bisa juga dia mempunyai kewajiban yang diatur tetap sama dalam Undang-Undang 1945. Nah, di situ apa saja sih? Nah, saya akan memberikan beberapa contoh, nanti bisa dicatat apa yang saya berikan, dan di situ benar ada buktinya dan faktanya, juknisnya, yaitu ada di pasal 4. Pasal 4 itu isinya memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Jadi presiden itu memegang kekuasaan. Nah, itu ada di pasal 4. Ada di pasal 4 ayat 1. Nah, ada selanjutnya itu contohnya juga itu di pasal 5 ayat 2. Di situ presiden itu menetapkan peraturan pemerintah. Jadi presiden itu sudah menetapkan peraturannya apa saja kepada pemerintah.
Nah, yang selanjutnya juga di situ bisa cari di dalam pasal 9 ayat 1, contohnya itu memegang teguh undang-undang dasar dan menjelaskan segala dari UU, undang-undang atau peraturan-peraturannya dalam arti luas serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi presiden ini berhak menetapkan, menjalankan peraturan pokoknya dari segala undang-undang itulah presiden itu memang berwenang, dan di situ saya bicara juga ada pasal-pasalnya juga. Nah, di contoh lain banyak sekali sih contoh-contoh tentang kewenangan seorang presiden itu apa saja di sini. Nanti akan kita bahas kembali, yaitu tentang kementerian di dalam negara, contohnya kementerian negara ataupun pemerintah daerah. Tapi kalau khususnya untuk kali ini kita belajar tentang pemerintah negara. Lingkupnya apa saja? Jadi kalian harus paham dalam belajar ini lingkupnya adalah seorang pemerintah negara. Contohnya tadi sudah berikan seorang presiden dengan wakil presiden. Kalau besok-besok lagi saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu tentang di sini ataupun materi pemerintah negara. Jadi harus diingat topik pada hari ini, pembelajaran pada hari ini yaitu pemerintahan negara. Jadi apa saja tadi sudah saya jelaskan, sudah saya berikan contohnya juga. Jadi ada dasarnya, ada juknisnya. Jadi tidak sembarangan. Nah, ada juga tuh di dalam pasal 15 dalam undang-undang. Itu isinya memberi gelar ataupun tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 15. Jadi ada undang-undangnya ketika kita memberi gelar, ketika kita memberi jasa, juknisnya itu apa saja, di situ jelas. Jadi tidak sembarangan pemerintah itu memberikan suatu peraturan. Jadi ada pedomannya. Nah, mungkin cukup itu saja. Nanti bisa kalian belajar ataupun bisa diingat pada tujuan pembelajaran kali ini tentang pemerintahan negara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.